Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال أيضا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Fi ayatil ukhra al-haqqu mir rabbika fala takun minal mumtarin. Wa fi akhir surah wa qulil haqqu mir rabbikum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukru lillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati an nastamir dirasatana. Alhamdulillah, I'm very happy because today we can continue our subject in statistic, and insyaallah ta'ala today we will talk about the inferential statistic. Hari ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan inferential statistik atau statistika inferensial. Nah, awal sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pelajar daripada MIC Singapura dan juga Al-Ustaz Abdullah Rubil. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala karena saya dalam program OTW ya, on the way to Lombok, but is my duty ya, it's my task to we can discuss about the statistic. Okay, I will say taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita bersama. Baik, dalam 40 menit ke hadapan kita akan bersama belajar terkait dengan inferential statistik ya. Ini menjadi satu subjek yang sangat menarik dan saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26, kemudian juga Al-Baqarah 147 ya, kemudian juga dalam surat Ali Imran 60 dan juga suratul Kahfi ayat ke-29. Nah, keempat ayat ini actually dia berbicara tentang apa yang disebut dengan kebenaran. Maknanya bahwa ayat ini sebenarnya dia membahas tentang sebuah kebenaran yang sejatinya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berbicara tentang al-haq ya? Karena nanti riset ya, penelitian ya, statistik itu juga nanti terkait dengan bagaimana kita mencari sebuah kebenaran, sehingga selalunya kita awali dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan kebenaran yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini nampak dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat ke-26 dan juga Al-Baqarah 147, di Ali Imran 60 serta di surat Al-Kahfi 29. Nah, ini terkait dengan apa yang disebut dengan al-haqqu mir rabbik ya, bahwasanya kebenaran itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh untuk ragu ya dengan kebenaran tersebut. Nah, baik teman-teman semuanya, ikhwah fillah, hari ini kita akan membahas terkait dengan tadi backgrounds daripada material atau objek kita, yaitu terkait dengan puncak kebenaran, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus diyakini ya. Kemudian yang kedua, bahwa kebenaran, kemarin kita ada cakap juga dengan Ustaz Wandi, ini terkait dengan ada kebenaran yang sifatnya itu qat'i dan juga ada yang sifatnya itu dhonni. Ya, jadi kebenaran yang dhoni itu harus dicari. Kalau yang qat'i tadi
minallahi wa rasulih, ya, dari Allah dan Rasulnya, maka itu sebenarnya dia sudah final gitu ya. Maknanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis itu sudah final, sudah finish. So berarti tidak ada pertanyaan lagi. Tetapi banyak hal ya yang itu menggunakan kebenaran yang sifatnya itu dzonni yang harus kita cari. Nah, metode ya untuk mencari sebuah kebenaran itu adalah research and development. How we can research and also development in Islamic perspective, dan tentunya statistics is one way to get the truth ya. Jadi statistik adalah satu cara atau salah satu ya dari cara untuk mencari sebuah kebenaran ya. Dan kita sudah belajar tentang deskriptif statistik. Yang belum paham boleh nanti lihat kembali di video saya dan juga di YouTube, banyak sekali terkait dengan apa itu deskriptif statistik ya, atau statistika atau statistik deskriptif. Nah, insyaallah hadal yaum sanabahas yata'allaq bi inferential statistik. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang inferential statistik, dan ini sangat panjang sekali nih sebenarnya ya, sehingga mungkin sampai besok nih kayaknya nih baru selesai. Dan saya mohon maaf karena mungkin ada nanti satu dan lain hal ada sedikit problem, utamanya di network ya, karena saya masih ada di jalan gitu ya. Tapi insya Allah nanti akan lebih interaktif, dan juga nanti akan bagi semacam challenge yang itu boleh nanti presentasikan di Godan insya Allah tomorrow ya, on Saturday ya. Nah baik, hari ini kita akan bicara tentang inferential studies and the materials we will study today. The first is a definition. We will talk about the definition of inferential statistic. The second is the data and sampling ya. Kita harus paham terkait dengan apa itu data, dan yang kedua adalah sampling ya. Sampling ini maknanya teknik dalam mendapatkan satu sampel. Nah, nanti kita akan cakap macam itu. Nah, kemudian juga kita pun akan belajar teknik sampling. Kenapa? Karena tak hanya satu saja. Biasa dalam pelajar-pelajar di degree ini biasanya dia mengambil hanya macam accident sampling. Nah, ini jadi problem. Kenapa? Karena dia keterwakilan daripada population itu dia tak sampai ya. Macam saya nak buat riset, saya nak buat penelitian terkait dengan muslim di Singapura, atau mungkin muslim woman ya, muslimah di Singapura. So saya kena faham, saya kena tahu berapa numbers daripada muslimah yang ada di Singapura tu. Itu the first. Nah, lepas tu bila kita dah tahu, macam example saja, misal ada dalam 2.500 lah ya, 2.500 kecil je, contoh je ya. Nah, bila ada 2.500 itu adalah population, itu adalah elemen. So saya kena ambil sampling. So saya kena sampling daripada 2.500 ya. Misal saya ambil 25 ke atau 250. Nah, ada beberapa teknik yang kita boleh guna masa kita gunakan teknik pengambilan sampel or sampling. Okay. And also we will discuss about the character of inferential statistic ya. Jadi macam mana, apa beza antara deskriptif dengan statistik. Bila kita dah faham perbezaan daripada deskriptif statistik dengan inferential statistik, lepas tu macam mana kita boleh dapatkan satu simpulan ya, satu inference daripada data yang dah kita collect. Nah, kemudian kita juga akan belajar how to analyze our data. Saya rasa ini mungkin tak sempat lah untuk hari ini. Mungkin insyaallah tomorrow we will discuss, and also I will give you like macam challenge lah ya, untuk boleh explain to us about the example correlation, comparison, regression and other analysis data in quantitative method. Nah, ini kita akan belajar bersama. Oke, baik teman-teman semuanya, saya panggil teman saja, ikhwas sekalian, terima kasih untuk yang sudah hadir ya.
Ada Ustaz Wandi bin Cumuad dah ready sekali ini karena dah ada di depan cam ya, depan kamera. Terima kasih, mudah-mudahan suara saya clear ya, sehingga karena saya ada di samping masjid ini. Tapi mudah-mudahan clear lah, karena saya pun record juga, nanti boleh tengok di YouTube saya. Yang kedua juga Ustazah Ilmi, terima kasih. Nanti we can discuss about the research methodology ya, utamanya supaya boleh cepat selesai lah di degree ini ya. Experience saya ketika masa saya membuat tesis degree itu tak lebih dari only 1 month ya. Jadi itu dah selesai. Apalagi nanti kalau kita punya bidang itu adalah syariah atau ilmu Al-Quran dan tafsir, itu easiest ya, more easy, lebih senang lah gitu ya, karena dia lebih banyak ke kualitatif. Oke, terima kasih untuk Ustaz Abdullah Rubil dan juga Ustaz Muhammad Rozali Awi, mungkin masih still working gitu ya, tapi tak apa, kita dengarkan. Oke, baik, mudah-mudahan screen saya pun dah boleh tengok, semua boleh tengok daripada screen saya. First sekali, we talk about the definition. What is the inferential statistic? In etymology, inference, we know inferential is deduced or deduced or deducible by inference. Ya, maknanya kita mendeduksi daripada data yang dah kita dapatkan. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan saya pun tengok daripada Kamus Diwan, ternyata yang namanya inferential ya, inferential is same in bahasa in Malaysia and Singapore, itu maknanya adalah dapat disimpulkan. So dapat disimpulkan macam-macam conclusion lah ya. So berarti inference in language ya, in etymology is simpulan atau yang boleh disimpulkan. Nah, itu the first in etymology inferential statistic. Nah, tentu sahaja bila kita belajar tak hanya daripada etymology. The second, we will know about the terminology of inferential statistic. Nah, saya ambil daripada Kuala Wole. Dia mengatakan bahawa yang namanya inferential statistic itu adalah jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan matematik dan juga logik untuk mengeneralisasi, yaitu generalize the information from sample ya, from sample in the population. Jadi kita boleh mengambil satu sampel ya, mengambil sampel dari satu population menggunakan maths dan juga logic. Nah, kerana dia ada numbers, dia punya the kind of data itu adalah apa? Itu adalah quantitative ya. Oke, ini daripada Kuala Wole. Saya ambil juga daripada Sugiono, satu profesor daripada Indonesia. Beliau menyatakan bahawa apa yang disebut dengan inferential statistik itu adalah teknik statistik menggunakan data sampel ya. Untuk apa? To analyze ya, to analyze the population. Jadi teknik statistik yang menggunakan data sampel, maknanya sampel daripada data untuk menganalisis suatu populasi. Jadi kita boleh ambil tadi macam 25 muslimah sahaja daripada 2.500 muslimah yang ada di Singapura. Nah, dari 25 ini bila kita ambil masa kita sampling ni maknanya teknik ya, technical, masa kita mengambil sampel itu dia dah betul, dah benar, so dia boleh kita mengeneralisir, kita boleh menyatakan to generalize ya, bahawa misal bahawa semua muslimah di Singapura dia semuanya menggunakan hijab ya. Dari 2.500 atau dari 200 dari 25 ni semuanya ya menggunakan hijab. Nah, ini kita boleh cakap okey, berarti muslimah Singapura semuanya menggunakan hijab. Gitu ya. Kalau ada 1 2, so berarti mungkin dari satu mungkin daripada 1.000 orang 1 orang, atau mungkin daripada 500 1 orang, mungkin atau mungkin daripada 100 hanya 1 orang yang tidak menggunakan hijab. Okey. Berarti bila hari ini kita
membahas, kita belajar terkait dengan inferential statistik ya. Inferential statistik adalah metode analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan ya. Maknanya kita mengambil inference dari sebuah populasi secara umum ya berdasarkan hasil sampel. Ya, jadi kalau kemarin kita tengok di next slide. Nah, ini adalah perbezaan daripada descriptive analysis, ya, atau statistik analisis, statistik deskriptif ya, beza daripada deskriptif statistik dengan inferential statistik. Nah, ini saya rasa kita semua boleh faham lah ya daripada statistik deskriptif, statistik inferensial. Pertama nih, kalau statistik deskriptif selalunya dia hanya mampu menggambarkan daripada karakter daripada data tuh. Ini yang first, yang pertama sekali ya. Yang kedua, bahwa statistik deskriptif ya atau descriptive statistic, jangan salah ya bila saya cakap in English berarti descriptive statistic, dalam bahasa berarti statistik deskriptif. Actually dalam bahasa Indonesia itu adalah statistika deskriptif, tapi kita ikut Melayu lah, deskriptif atau statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini dia tidak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan pada tingkat populasi. Kenapa? Karena biasa dia memang hanya terbatas, dia terhad daripada populationnya. Lepas itu dia menggunakan data single data ya, atau data tunggal. Nah, sementara kalau inferential statistik dia memberikan analisis ya, memberikan analisa yang lebih mendalam. So karena dia punya analysis itu dia lebih deep ya, lebih mendalam, so dia boleh digunakan untuk menarik kesimpulan pada tingkat populasi ya. Saya hanya ambil daripada mungkin hanya 50, hanya 100 daripada sampel, tapi saya boleh mengatakan bahwa populasi saya ya, populasi daripada riset saya memang macam ni.